Sahabat hikmah di balik kisah, akhir-akhir ini banyak yang membuat konten parodi video musik milik Ariel Noah. Mereka saling berlomba-lomba membuat konten yang paling lucu dan menarik sehingga membuat para pemirsa terinspirasi untuk membuat hal yang serupa dengan adegan yang variatif. Bahkan Bapak Gubernur Jawa Barat pun ikut membuat parodi serupa untuk seru-seruan dengan adegan dia mencopet, mengambil es krim orang lain dan menggendong anak kecil. Dan masih banyak lagi konten serupa yang terinspirasi dari video musik tersebut. Selain video musik milik Noah, salah satu cuplikan adegan dari serial Layangan Putus yang dibintangi oleh Reza Radian dan Putri Marino jadi materi parodi populer. Banyak konten kreator yang memparodikan adegan It's My Dream Mas, Not Her. Dengan kreativitasnya masing-masing, mereka membuat konten parodi tersebut menjadi sangat lucu dan mengocok perut. Tujuannya jelas menghibur. Tapi misalnya parodi yang dibuat ternyata menyinggung orang lain, gimana ya? Nah, gimana nih Ustadz kalau misalnya di dalam Islam sendiri, parodi itu termasuk mengaibkan seseorang nggak sih? Atau mengaibkan orang lain? Ada dakwah, ada entertain ya. Makanya saya pernah merumuskan satu konsep namanya dakwah tainment. Gimana ketika dakwah bergandengan dengan dunia entertain. Menurut saya dunia entertain ini tidak boleh ditinggalkan 100% oleh dakwah. Harus ada dakwah walaupun 1%, 2%, yang penting ada warna dakwah. Jangan sampai hilang sama sekali. Nah, kadang taste entertain itu berubah-berubah. Dulu entertain identik dengan kuliner, Ya. terus dengan Tentang gaya hidup, traveling. Nah, sekarang sinetron-sinetron dan lain sebagainya. Dakwah ini harus masuk ke situ. Contoh misalnya dengan yang viral tadi. Nah, saya lagi mau buat satu postingan bagaimana justru memasukkan unsur dakwah di apa yang viral. Jadi parodi itu menurut saya sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk memasukkan unsur dakwah. Kan balighu anni walau ayat. Kebaikan itu walaupun dengan satu kalimat sudah bisa jadi dakwah. Cuman ada batasan-batasannya. Misalnya satu, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan merendahkan orang lain, profesinya, fisiknya, pekerjaannya, keluarganya. Jangan ada merendahkan di parodi itu. Kenapa? Falikulli syai'in maziyah. Kita nggak pernah tahu apa yang kita rendahkan, ternyata bisa jadi kita lebih rendah dari itu sebenarnya. Ya, astagfirullah. Iya kan? Nah, jadi tetap kalau kita mau melucu, kita bikin orang tertawa, tetap harus ada muatan dakwahnya. Kalau kita pernah dengar banyak cerita-cerita di zaman sahabat gitu kan, cerita-cerita Abu Nawas yang konyol tapi penuh dengan hikmah gitu loh. Orang cukup mendengar ceritanya, ikuti alurnya, ketawa tanpa sadar ada hikmah di balik itu semua. Itu yang susah. Nah, dakwah itu harus tersampaikan dengan seperti itu. Ini udah nggak musim sekarang, orang dengerin ceramah 1 jam, mumet. Harus Ngantuk lagi, fotonya gitu tidur. Tapi sekarang coba lihat bagaimana konten-konten tausiah yang seger-seger yang ditunggu banyak orang gitu loh. Ya semua punya warna yang saling berbeda. Ada yang dakwahnya memang serius, ada dakwah-dakwah santuy. Bagaimana justru dakwahnya masuk ke komunitas-komunitas ya dengan parodi tadi, dengan diposting di IG, di feed yang lagi viral kita parodikan, tapi tidak lepas dari muatan dakwah. Cerdas itu bukan hanya modal para penceramah, tapi komedian pun harus cerdas. Bagaimana dia memparodikan sesuatu yang viral, tapi dengan muatan yang baik, penuh dengan hikmah. Itu yang susah. Karena ingat, membuat orang tertawa tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada hikmah di dalamnya. Seorang Abu Nawas, kenapa dikatakan oleh orang banyak bahwa ini ahli surga? Karena dia menyampaikan kisah-kisah itu penuh dengan hikmah, tapi tetap penuh dengan rasa-rasa humor. Bercanda juga bisa jadi ahli surga, Ustaz. Oh iya. Kenapa? Karena candanya penuh dengan hikmah. Nah itu kan perlu kecerdasan. Misalnya kayak yang tadi lagi di viral tuh, lagi dicontohin kan. Thank you, thank you Mas itu. Aris. Tapi kan bisa disempilin. Makanya bersyukur jadi suami.
satu aja nggak habis gitu kan. Itu hal-hal yang bisa diterima oleh emak-emak terutama kan. Jadi ada muatan dakwahnya. Gitu. Gitu ya. Jadi ya itu dia yang namanya bercanda boleh-boleh aja, tapi kalau bercanda itu jangan yang menyakitkan tapi yang bikin ketawa gitu ya Ustadz ya. Betul. Apalagi ya kata Ustadz harus yang bernilai manfaat gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Ustadz atas Siap. pencerahan dan penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih sahabat hikmah sudah menyaksikan hikmah di balik kisah. Tadi beragam sekali yang kita bahas. Ada yang mengenakan, ada yang nggak ngenakin, tapi yakinlah, ambillah yang bagian yang enak-enaknya aja. Karena apa? Karena di setiap kisah di baliknya ada banyak hikmah yang bisa dipetik dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Akhir kata saya Rika Indriaswari dan Ustadz Zaki Mirza undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.